Halo Rek, ya apa kabare? Sugeng rawuh nang podcast Rasan-rasan. Oke, tadi sing kanca-kanca padha ngerti ya, mari ngene iki bakalan ono acara gede nang Sidoarjo, yaiku pilkada. Nah, kebetulan sekarang aku sudah sama mas-mas iki. Pengen kenalan karo sapa mas-mas iki kira-kira kok moro-moro nang sebelah kok ono mas-mas iki sapa ya? Sapa ayo? Sapa iki kira-kira? Kemen dhisik ae lah sing kenalan. Oh, aku sing kenalan. Ya wis, aku sing kenalan. Oke, rek kenalno aku Kezia, aku dadi host nang kene dan nang kene aku wis bersama mas-mas dari Dewan Muda Sidoarjo. Dewan Pemuda, Mbak. Dewan Pemuda, salah titik wis gak apa-apa. Arek 6 iku Dimaklumi. anune salah ya. Nah iya, encen tempatnya salah. Bebas value. Betul. Nah, Berani selana, berani berbenah, Pak. Ya jenenge arek 6. Salah gak berbenar ya apa, Mas? arek ses. Ya saiki malanan dindi. Nah oke, saiki aku bakal ngenalno mas-mas teko Dewan Pemuda iki. Sing nang paling ujung iki sing gawe kacamata iki jenenge Mas Jo. Nek sing iki sing gawe jaket timnas iki jenenge Mas Hedar. Nek sing iki sing paling ganteng iki, waduh, Lambeku abang langsung. Saya pakai ini. iki jenenge Mas apa Mas? Mumpung sing paling ganteng mbok ya ngenalno dhewe ngono ya kan? Nama saya Rigel. Mas Rigel. Paling ganteng, Bos. Aku di bisa niki loh Mas ngomong ganteng. Emakku aja umur-umur gak tahu ngomong aku ganteng. Makasih loh, Ke. Cek tahu to Mas. Kan ngerti enggak aku kayak gini apa? Apa? Nah, apa iku? Ya ganteng-ganteng kan ono sing diselingkuhi, Pak. Sing lagi viral iku. Gak usah ganteng berarti. Lampiaskan di lapangan. Kita harus lolos. Wah. Gak senan. Iya, gak senang. Viral loh Mas iku ya oprek. Iya. Oke. Balik nang topik, Mbak. Oke, balik nang topik. Ya apa Mas? Iki bareng ini bakalan ono acara pilkada. Menurut Mas iki ya apa iki? Tentang pilkada iki kok kira-kira bakalan ya apa? Oh, Sopo sih kon? Siapa sih? Sembarang wis. ngono ae rebutan. Gak nawari yo. Wes sing ganteng dhisik emang. Loh ya. Tak tunjuk loh iki suwe. Tunjukne iki. Tunjuk sapa Yo, ya? tujuan ke sapa ke? Wis sing gawe jaket timnas iki sing viral dhewe. Ya apa Mas? Kira-kira? Mas. Ya kalau kita memaknai pilkada sih kita lebih Iya. luas ke kepemimpinannya ya. Jadi pilkada ini memang salah satu sistem yang memang harus kita patuhi dalam bernegara. Sehingga mekanisme pemilihan yang mungkin nanti ada kepanitiaan yang dari KPU dan pengawas pemilu dari Bawaslu itu memang kita harus memilih pemimpin. Karena sejatinya sekalipun kita tidak memilih golput, itu juga memilih itu tidak memilih. Jadi terlepas apapun cara teman-teman untuk menghargai pemilu, saya kira memilih itu paling penting. Termasuk bagaimana kita nanti memunculkan narasi kepemimpinan yang benar-benar itu bisa memajukan kabupaten kita. Ya nanti tolak ukurnya mari kita bahas masing-masing. Karena sekali lagi jangan sampai ketika kita memilih pemimpin itu salah atau kurang tepat atau malah kurang pantas. Sehingga kalau ada yang sesama baiknya ya kita cari yang lebih baik. Kalau baik dan buruk ya jelas kita milih yang baik. Kalau buruk dengan buruk ya kita memilih yang minim buruknya. Sekalipun semua manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi itu aja. Oke. Bahas tentang golput ya tadi kan yang disebut sama Masnya. Kira-kira yang namanya pilkada, namanya pemilihan itu pasti ada orang yang golput. Nah, menurut Mas Jo gimana kira-kira tentang orang-orang yang golput ini? Menurutnya Mas Jo ini gimana? golput. Waduh. Golongan putra. Waduh. Wis ireng Mas putih to kondi, Mas. Susu iki putih. Loh. Bisa. Ya, golput. Tadi Mas Hedar sudah singgung sedikit tentang golput. Jadi golput itu sebenarnya juga bagian dari pilihan. Tapi bukan pilihan yang baik menurut saya. Jadi pilihan yang baik adalah ya kita datang ke TPS, memilih sesuai dengan hati dan nurani kita. Jadi kita sudah menimbang, kita sudah melihat track record, kita sudah melihat visi dan misi masing-masing paslon. Nah, harapan saya pribadi ya di pilkada nanti khususnya anak-anak muda itu tidak memilih untuk golput karena
ketika kita memilih golput, kita tidak turut serta menjadi bagian dari perubahan di kota kita atau di kabupaten kita di masa depan. Jadi saya harap dan saya pribadi berharap anak-anak muda memilih untuk datang ke TPS, memilihkan pilihannya yang terbaik menurut versinya mereka masing-masing. Itu guys ya. Oke, betul. Terus ya, menurut Mas iki, lek misale Mas Igel mang lo lali ya wong. Lho Gak gak lali iki lho Mas, iki lho Santai. iki lho. Aku dhewe bingung nek misal ditakoki iku mang opo. Pertanyaane iku temen sih ditakoki. akeh. Berarti harus ngerti kapan. Oh, saya iki pinter, aku wis kadang-kadang jago. Ono iki telepati ya. Wis ya. Nek iki kira-kira calon pemimpin Sidoarjo iku lek iso di apa ya? Diinterpretasi nang film atau buku, kira-kira apa? Film atau buku apa yang menggambarkan calon pemimpin Sidoarjo? Sing Yang impian yo. menggambarkan, iya. Impiane Versi kene. kepemimpinan yang Oke. baik di Nah. dalam film atau buku tadi. Apa Mas kira-kira? Apa Oh, Mas? musik kira-kira? lah. Aku, ah. Enak, gitu. Iya. Padahal aku mangis nyantel. Nah aku dhewe ku One Piece ya. Kok iso Mas? Kok iso Loh, One ya. Piece? Oh, wibu iki Mas iki. Aja nonton wibune rek gitu. Karena menurutku pemimpin iku gak harus isok kabeh. Tapi sing pertama isok milih kru sing apik koyo Luffy ku. Dhek gak iso navigasi, nemu sing ahline navigasi. Gak iso berpedang, nemu Zoro. Gak iso ngobati diri sendiri ono chopper. Jadi menurutku seorang pemimpin iku yo pilihan iku tim-timmu sing apik. Kamu hanya perlu ya apa carane kon diregani, dituruti dan ono sing ngilingno juga. Ojo sampai saenake dhewe otoriter yo kan, moro-moro ono sing diilingno nisorane, gak Jadi ngerekan. bukan super power tapi super team ya. Bener. Seorang leadership menurutku Luffy ku konyol tapi leadership-nya Apik. ya? hebat. Nah, itu pemimpin menurutku. Marcel. Halo. Oke. Aku sih ngono rek. Di Mas Rigel One Piece. Iya. Kalau Mas Jo mungkin apa Mas Jo? Kalau Mas Jo itu siapa sih? Kayak rasa-rasa. Jadi kayak rasan-rasan titik. Lah, aku pribadi Buku apa film sih? film. Jadi menggambarkan seorang pemimpin itu seperti film Sekawan Limo. Sudah nonton Sekawan Limo? Sudah nonton? Nonton. Terus nonton apa? Iya, korban film. Sok-sok Jadi kait nang bioskop. Sekawan Limo itu kan Kait nang bioskop. ngomong soal kelompok ya. Maksudnya dia itu berteman, bersahabat dan dia ingin menuju satu titik di mana yaitu puncak. Tapi kan di tengah perjalanan banyak hambatan, banyak lika-liku, bahkan sing nomor 5 itu setan Mas. Iya iku. Siapa setan itu terusannya nang kene? Setan Sekawan. Ya. Sekawan itu koalisi partai lho. iya udah. Lu lagi berkoalisi gak bisa maju man. Karena ono aturan baru. Lah iya. Oh, iya. Di demo tapi di demo. Terus mari aman. Aman ya. Jadi kenapa seperti Sekawan 5 tadi? Jadi seorang pemimpin harus mampu membangun tim tadi kan untuk meraih sebuah apa yang ingin dia capai di atas atau di puncak. Tapi di tengah perjalanan Tapi di banyak perjalanan segala hal yang menurut saya di tengah perjalanan itu misteri. Tapi misteri itu menjadi menarik kalau orang-orang di sekitar kita itu atau sekitar pemimpin itu menjadi orang-orang yang fun, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau temannya lagi susah, lagi jatuh atau timnya lagi jatuh, bisa saling melengkapi di situ. Ini penuh misteri ya untuk Penuh mencari misteri itu masalahnya gimana dipecahkan gitu. Memecahkan masalah itu hingga kalau kita lihat ke belakang, mereka lihatkan ke belakang flashback bahwa oh ternyata rangkaian perjalanan ini cukup indah. Iya. Cukup indah dan cukup manis untuk dikenang. Dan film itu tembus berapa juta itu, sangat Iya sih. populer dan sangat Dengan full bahasa Jawa ya, istilahnya dengan full bahasa Jawa. Tahun ini komedi the best movie tahun ini kan. Mungkin itu representasi pemimpin kalau direpresentasikan sebuah film menurut saya. Oke. Mantap. Oke, yang terakhir Mas baju timnas. Arhan. Iya terlepas kita timnas tapi negara kita ini kan negara Konoha ya, terkenal ya, gitu. Kita coba Film atau buku? jelas film. Oke. Film Naruto. Saya kira Podo ae gitu Mbak Ewi bersisan. Uchiha no Jutsu. Calon bupati yang terus terang. Terus terang. Apa adanya? Apa adanya. Melihat
melihat apa yang bisa dimaknai dalam film Naruto, entah itu yang series atau yang movie. Kita melihat sosok Naruto itu sosok yang memang survive ya. Dia dengan kondisi kekurangan, kemudian yatim piatu, pernah dikucilkan, pernah kemudian mungkin melewati proses masa sulit dalam hidup gitu. Bahkan dalam soal akademis dia lulusnya tidak tepat waktu atau sangat molor begitu. Tapi dia, karena dia menjadi seorang yang pembaharu, dia seorang pelopor, dia seorang yang bisa menjadi sebuah, mungkin bahasa harian adalah pahlawan ya. Akhirnya dia bisa diakui oleh sahabat-sahabatnya, diakui oleh negara, diakui oleh desa, bahwanya dia layak jadi pemimpin. Jadi saya kira pemimpin di Sidoarjo itu harus pernah merasakan apa itu namanya perjuangan, apa itu namanya pengorbanan. Ada prestasi sosial yang itu dia bisa dalam tanda kutip itu adalah kepeloporannya dia. Jadi dia sudah mencoba itu memimpin, ada pengalaman memimpin meskipun tidak harus di birokrasi. Nah itu di organisasi, di kampungnya, di legislatif mungkin di legislatif atau yang lain sebagainya, di industri dan sebagainya. Yang penting dia punya yang namanya eksperimen, yang punya pengalaman memimpin, dan dia punya rasa bertanggung jawab karena dia pernah merasakan ada posisi sulit kemudian dia berjuang. Nah, survive, pemimpin yang survive. Cinta desa sih ya Naruto itu. Kecintaan itu kan nasionalisme. Kecintaannya luar biasa. Ya nasionalisme yang spesifik ya dia yang kembali ke desa, kembali ke membangun desanya. Ya, kembali ke bawah intinya. Ini bukan bermaksud ada orang kemudian yang menjadikan tagline bangun desa noto kuto ya. Ya tidak semudah itu. Memang ya penataan dan pembangunan harus merata. Monggo Mbak, lanjut. Oke. Ya, terima kasih ya Mas jawabannya tadi sangat luar biasa. Oke, lanjut ya. Nah, di Sidoarjo iki kan ono wakeh makanan-makanan khasnya. Nah, Enak. Luwe bos, luwe. ya. Pak. Iki jam-jam makan malam iki. Durung mangan kabeh ta Mas kok luwe. Geramil sih ya. Malah. Nah, kan Sidoarjo kan duwe berbagai macam lah makanan khas. Nah, makanan apa kira-kira menurutnya Mas iki yang cocok buat menjadi filosofi kepemimpinan? Kira-kira ono gak iki? Oke, selesai. Sopo sik wis sembarang wis hompimpa ya Mas Rikir, Mas Rikir. Hompimpa. Sik tala. Iki kok ngene lho. Ya apa? Hompimpa lai hom kambreng. Mas berarti Mas. Kita sing menang kok sing kalah. Ya wis kon wis metu dhisik. Ya kan aku wis mari jawab terakhir Mas. Apa-apa, Kudune kan gak adil. Apa-apa. Ya apa kan iki wis kesepakatan nih hompimpa maneh Iya. to Mas. Hompimpa maneh? Ora to. Sawen, durasi. Makanan khas ya. Ya. Aku tak ke jalan-jalan ke Prambon aja. Saya suka dalam satu hal di sana itu ada klepon gulang ya, klepon yang asli dari Sidoarjo. Satu klepon itu warnanya hijau. Kenapa emangnya hijau? kalau hijau? Ya hijau itu Kerja banget. Sidoarjo. kesegaran. Iya logo Sidoarjo juga hijau loh ya. Bukan berarti- partainya ya. Bukan partainya kan? Itu kan kan terakhir kalau partai itu. Iya, Yang penting iya. elektabilitas. Ya enggak. Elektabilitas juga ada popularitas, ada likabilitas. Ketika sudah populer, sudah banyak diketahui orang, belum karuan orang itu disukai. Maka perlu yang namanya likabilitas. Yang ketiga itu soal tadi elektabilitas. Sudah sekedar disukai, kadang hubungannya itu sama klepon tadi Mas gimana Mas? sebentar. Oh, sebentar. Tadi kan bilang soal Hijau. elektabilitas. Elektabilitas itu posisinya ketiga, Bos. Ketiga. Ya, jadi dia itu Bukan komposisi yang utama. Tapi yang utama adalah elektabilitas adalah Elektabilitas. dia itu dikenal, disukai dan dipilih. Oke, kembali ke filosofi klepon gulang ya. Satu hijau menimbulkan kesuburan, kesegaran, kemudian banyak hal. Hijau itu kita itu kalau ketemu warna hijau itu pikiran kita fresh. Iya, healing gitu ya. diri kita sudah healing otomatis. Ya kayak gini kan. Hijau. Ya kita membayangkan Sidoarjo adalah kota hijau nantinya. Bukan sekedar kota yang direkomendasi oleh yang hijau-hijau, tapi memang hijau dalam keseluruhannya. Nah, yang lain adalah klepon itu juga kan bulat ya, yang meskipun agak lonjong di Sidoarjo, di klepon gulang itu. Kemudian dia itu akan berputar terus, berproses terus. Berproses, ya bahasaku mungkin kalau dalam pemahaman saya adalah
bahasa Maduranya adalah yaumu khairum min amsihi ya. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, terputar terus berproses. Nah, ketika telepon itu digigit, rasanya manis. Manisnya di akhir gitu. Finishingnya pas gitu. Jangan kayak awalnya menggebu-gebu kemudian nggak ada konsistensi. Nah, maka telepon itu yang tak pilih menjadi makanan khas Sidoarjo yang menyimbolkan pemimpin Sidoarjo nantinya. Mantap. Filosofi deh lo. Antep aja. Ya, itu enggak. Kelang kok telepon ya, kok aku kebagian telepon ya. Mantep banget. Karena aku yo non partai yo Mas. Polone kabeh partai. Kabeh partai. Oke. Lanjut kemana Masnya yang Sweet pilih? dong, Oh iya sweet dong. sweet, oke Apa boleh. itu? Biasa. Batu kertas ah. Iya weh. Sampean sih metu. Ya, kalau saya filosofi apa Makanan khas Sidoarjo. makanan khas Sidoarjo yang menggambarkan pemimpin yang diharapkan adalah kupang lontong. Wale. Lontong kupang. Ayo kon tim kupang lontong apa lontong kupang? Ya. Sing dipangan apa nih sih? Yes. Kupang. Google Kupang saya sih. dah. Loh, kalau aku sih lontong isik, Mas. Lo aku Soalnya enak kupangnya. aku kerangis sih. Sate ini sih. Kupang. Oh, iya. Luwe rek. Luwe. Pasti nek model ngene iki ku ae sih. Iya, Sumpah deh. Dicicipi Sumpah deh, anjir. Jeruput dhisik. Iya. Iya bisa bener sih, kuane nggak ya. salah sih. Iya. Dicipi pedes taga. Nah, Betul, bener. bener. Kenapa kupang? Karena kupang itu kalau kita lihat dari proses pengambilan di laut, dia itu dari bawah, dari dasar yang mungkin nggak dilihat orang, dari mungkin apa yang dia kerjakan di bawah ini nggak ada orang tahu. Jadi kupang diambil dari sesuatu yang mungkin dipandang ya di bawah nggak seberapa berpengaruh, tapi dia diangkat oleh nelayan, dijadikan sesuatu yang tadinya hanya mungkin ya nggak ada artinya di bawah, tapi dia diangkat terus dibawa melalui proses yang panjang sampai dia harus direbus dan lain sebagainya. Jadi pemimpin bagi saya adalah pemimpin yang lahir dari bawah. Jadi nggak ujuk-ujuk dia sudah ada tiba-tiba muncul, tiba-tiba ingin mencalonkan diri menjadi seorang bupati tanpa sebuah track record yang jelas atau tanpa sebuah pengalaman yang panjang. Jadi pemimpin itu digembleng oleh proses panjang, apalagi memimpin Kabupaten Sidoarjo yang dan dengan jumlah penduduk yang saat ini kalau desa 2 juta lebih, itu penduduk yang cukup besar sehingga dibutuhkan pemimpin yang benar-benar dia lahir dari proses yang panjang. Seperti kalau saya filosofikan seperti makanan kupang tadi, sehingga ketika dia diambil oleh nelayan dari bawah, dia masuk ke dalam dapur sehingga diolah sedemikian rupa menjadi sebuah makanan yang disajikan, dan itu menjadi makanan khas Kabupaten Sidoarjo. Dicampur, di sana ada petis, di sana ada lontong, di sana ada Lontong warna apa? warna putih. Kalau pakai daun? Daunnya hijau tua. Iya. Warna apa? Hijau tua. Ya, Beda bisa dua, Bre. enggak pakai Hijau, dia hijau, lontong hijau. kalau lontong yang putih pakai plastik gak sehat, Bos. Nah, jadi setelah diproses akhirnya disajikan jadi sebuah menu yang hijau itu. sebuah menu yang disajikan dan dinikmati oleh banyak orang sehingga menjadi sebuah kekhasan. Dan kupang lontong ini adalah makanan khas Kabupaten Sidoarjo. Kalau bisa pemimpin itu juga lahir dari murni dari Kabupaten Sidoarjo. Berarti wong jopo oleh. Ya ini harapan. Nang Sidoarjo piye, Bos? Ya ini harapan kami melalui filosofi itu. Itu sih ya intinya bukan yang terakhir, tapi intinya adalah proses panjang dari kupang yang tidak ada Diambil artinya dari bawah, dari lumpur, dari sesuatu yang nggak dilihat, tapi dijadikan sebuah makanan yang sangat ikonik, makanan khas Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat dinikmati dengan nikmat oleh banyak orang. Itu sih kuncinya, Mbak. Masalah badokan tapi tutup Iya, iya. ngawur ya kayak. Sing nyapno pertanyaane lho kok. Panganan tak lho filosofi ini. Iya. Bong. Lah kan pasti Oh, jus. dari ngono. Pasti jus. Iya, iya promosi geprek ngomong gak ngono jus gemes iki. Jus gemes ya gak Kowe keperluan. to iki. Asli Sarjo, gawe Sarjo. Terus buah enak dipangan dan di jus. Ya kesuwen. Terus golek model sing gemes-gemes. Modele lho. Lanjut. Lanjut. Panganan ya kayak. Heeh. Nah aku Badokan. Kalian jawab geprek, kalian jawab jus gemes ya berarti. Iya. Nah aku sih ote-ote porong sih. Ote-ote porong. Kenapa? Oh Mas, oke Mas. Ote-ote porong ini Ote-ote dasare ote-ote. pikiran, yo. Iya kan. Ote-ote kok ono sing murah, ono sing nang pinggir dalan, biasane 1000-an tapi ote-ote porong iso larang. Ono babi nih Mas.
Lho gak percaya. Ya apa Biyen ini? iku OTT porong. Gak salah. Iya lah. Tapi soal lo halal kok aman. Mana lo gak halal? Ngawur. Jadi nek OTT porong ini menurutku kita sesama OTT wake nang Sidoarjo, sesama manusia iku akeh, tapi sing berisi, sing bedo yaiku sing pantes jadi pemimpin Sidoarjo. Mantap. OTT porong iku isine macam-macam kan. Betul. Dhek mengikuti zaman. Pemimpin ya kudu ngikuti zaman rek. Ojo koyo wong pemikiran zaman biyen to. Ono OTT isu seblak ya ono. Tapi tetep kudu enak yo. Iya. kan? Nek misal diawur isine gak enak ya percuma gitu kan. Jadi tetep berisi, enak, bedo, ya iku OTT porong sih. Jadi berani pemimpin beda. kudu wani bedo, wani inovatif. Ojo pemikiran koyo OTT biasa nih ae. Ya ngono-ngono ae biar gak ada limited ya, elegan. Betul. Dan akhirnya terkenal sampai Dindi. Tak Mantap. takoni, lamboke OTT warna apa? Ijo lah. Aku mangan apa? Apa? Gak percaya. Tapi ada mana ada Oke. di Lombok. Ada sas Bangkok. Nah, iya kan. Tetep ono bawang sih, godong bawang sing ijo iku. Iya. Tetep, masuk lontong butuh Wortel warnanya apa wortel? Oranye. Apa bukan? PKS. butuh ijo. Kon ngomong apa ya, Cuk? Apa hasil lo? Nek kamu ke apa ke? Makanan Nek kan. aku, waduh. Ya. Tak Nah, iya takoni. moderator yang takoni. Bisa. Kamu seneng ngopo tak bantu filosofi yo. Kontol kabul. Lu kenal kabul. Kas Sidoarjo lho, bukan Bos Sidoarjo gak? Kas. Ya Kasih Sidoarjo Sidoarjo kan? sih, kasih Sidoarjo sih. Iya, awakmu sih. Iya. Iya. Apa ya? Sih aku ngerti. Duh ya. Apa ini? Apa? Apa? Makan apa? Terserah. Bener. Lanjut. Iya terserah ono gak? Ruwet wong lanang yo. Iya, wis terserah. Kabeh wedok-wedok Darjo cek biasa ngomong terserah rek, bojo-bojomu mumet mikire yo. Ngerti sih ngomong ya, Mas? terserah kecamatan di. Arendi. Candi. Iki lah. Makane candi, Pak. Paling ruwet ya dia. Lanjut ya. Nah, gawe mengembangkan kota Sidoarjo. Iku pasti butuh sing jenenge kontribusi anak-anak muda Sidoarjo juga, iya toh? Enggak Harus mungkin ya, kan ya, generasi-generasi sekian arek tua gitu. Asing tuh masuk gak kontribusi. Apa sih? Mesti rawas sih. Enggak ngono maksudnya, masih kira dok Tapi bahaya. anak aja. muda itu Usianya produktif. 1 sampai 90 itu masih muda Mas pokoknya. Pokoknya masih hidup itu selagi hidup masih muda Mas. Definisi muda beda-beda berarti ini. Wong sing mati ku kan, sing nang lagu viral lu lagu siapa, Mas? Apa? Sing bunga matahari ku lho, lagu siapa? Yura. Sal Priadi. Sal Priadi. Sal Priadi Yura. juga kan Yura ada lah, teks, waduh. ada lirik teks yang membicarakan kembali muda saat nanti mati. Oh iya. Apa filosofi? Ya enggak, ya tetap muda. Sekarang itu dunia anak muda. Ayo dilanjut pertanyaannya, Pak. Kon niku sing jak takoni sapa? Ayo. Sapa? Nah, kira-kira dari Masnya ini apakah ada suatu ide kreatif untuk gimana caranya supaya anak-anak muda ini, anak-anak muda Sidoarjo sekarang ya, itu bisa turut dalam pembangunan kota Sidoarjo? Kira-kira. Oh, Rek. Apa? Iki ngono pertanyaan dia nambah muda banget ya. Tentang judulnya Iya, muda dan Iyalah, kan Muda bisa. Mas-mas Tapi muda kan beda. menurutku anak muda itu kan punya porsinya sendiri-sendiri ya. Iya, Gak Mas. iso kene memaksakan anak muda kontribusinya seperti orang-orang yang udah berumur lah sekarang. pengalaman. Karena nek misal diwale wong tuwek sing kongen TikTokan, kongen membangun Mentang-mentang selebgram, seleb TikTok, seleb TikTok. Seleb TikTok. Seleb seleb TikTok. Iya iya balik. Ya kan, jadi menurutku Viral TikToknya soalnya. Ngono ta? Amin, amin. Sing endi iku? gak terkenal lagi. Apa kata apa? Rigel ya? Gulam. Rigel gulam. Asik. Gulam. 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 Tak goleki sing kok. Ya Iya, follow iya. deh, kemarin tambah follow siji aku. Rame Bisa aja. Lanjut Mas Rigel. Jadi Mulai menurutku, lali, mulai. jangan maksa anak muda tolak ukurnya sesuai yang dikehendaki sama orang tua. Iso kok mereka diposisikan sesuai kemampuannya masing-masing. Gitu. Nah, misal dikongkon lewat dunia sosial media, arek nom-nom itu luwe canggih-canggih, Pak. Betul. Kene sing tuwek-tuwek kalah wong kadang si SMA followers piro, iso nginfluence orang-orang ya gitu. Jadi mungkin pembangunan mereka itu di sisi yang beda gitu. Walaupun nggak semua ya, pasti ada yang tetap
ditempa dengan cara yang lama, akhirnya mereka masih menggunakan cara lama gitu kan. Menurutku ojo dipaksa, ojo ngongkon monyet berenang istilahnya. Arek nom saiki ku kudu bedo iki nih. Apa jenenge? Paulo Freire nanti. Iya. Monyet ya biarkan memanjat, ikan ya Biar berenang. Nah, iya makane. Monyet bisa berenang, Bos. Bisa. Bisa. Gak bisa. Coba ayo om Jegor. Gak iso ayo. Karena monyet berenang. Coba kau berenang. Sing ngomong ae gak iso. Monyet berenang enggak ketika renang nang bor, Ya intinya ngono sih nek menurutku. Biarkan ayo kita bimbing Sesuai passion-nya. sesuai passionnya gitu. Kita terjunkan mereka apa kita arahkan lah gitu. Ojo mbok paksa. Iya. Nah, aku sih Enggak suka dipaksa namanya. ya biasanya kan Mas Haidar gimana Mas? Kamu dulu lah. Kamu lah. Iya. Gimana sih cara kreatif ya, Mbak? Iya. Saya kira ada kebijakan yang khusus dibuat anak muda, terutama soal pendidikan ya, soal beasiswa, kemudian apresiasi. Jadi ada banyak anak muda yang kita manai banyak yang berprestasi ya, entah itu dalam bidang sosial, pelaporan, kompetisi, kreatif, inovasi, kemudian olimpiade, olahraga dan sebagainya. Saya yakin itu semuanya prestasi dan harus ada forum. Pemerintah harus menginisiasi kegiatan yang memang bisa mengapresiasi di pemudanya. Yang terakhir ini spirit kita semua, adanya pusat kreativitas anak muda. Saya percaya kalau kreativitas itu tidak bisa dipusatkan, tapi adanya fasilitas pendukung minimal punya kontribusi untuk meningkatkan SDM pemuda. Di dalam bayangan saya dalam pusat kreativitas anak muda itu satu, ada tempat yang untuk melatih anak-anak muda, ada tempat co-working space-nya, ada gedung teaternya, ada tempat festivalnya, dan ada indoor ada outdoor lah ini. Sehingga di sana bisa ditotal nanti penerima dampak manfaat dari pusat kreativitas, tempat yang dijadikan ajang kreativitas anak muda, ya, kreatif hub ya dalam hal ini, itu bisa membangun SDM kepemudaan. Terus yang terakhir kami mengucapkan juga selamat buat 50 anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024 sampai 2029 Bukan yang kemarin dilantik. Bukan 50+1. Plus satu-satunya siapa? Ketua Dewan Pemuda. siapa itu? Iya, Mas yang nyalon. Kakak. Ayo. Ya artinya ada titipan aspirasi buat kita dari kita Kan mau semuanya. ada titipan, ono tite gumang kok dipotong ada titipan. Ya, ada point of order berkaitan tentang rancangan peraturan daerah berbasis kepemudaan. Ada perda kepemudaan, tolong diinisiatif dari DPR, tolong dirancang dan tolong segera disahkan perda itu yang bagaimana bisa membawa arus perubahan anak muda berkaitan anak muda itu bisa level up. Betul. Terima kasih, Pak. Mantap aja jawabannya Haidar itu. Tapi isinya oke sih. Mantap. Yo, cok, biasa. Jos aja nih Haidar. Yo, mbong. Yo, bisa diadu sama ngambil. Bisa nggak ya? Debat bupati. Ya, salah satu indikator dari asesor atau jurinya itu Anak muda. anak muda, Pak. Oh harus bisa. Nek Sidoarjo harus bisa. Wani ketemu. Harus berani. Sepakat nggak? Sepakat. Tapi masalahnya Wani kagak calonnya. Iya, ini challenge anak. Makanya nanti kita undang di Iya. apa jenenge rasan-rasan kita ya kan rasan-rasan kita undang Ini ke nih, rasan-rasan ya. Ketua KPU kita undang di rasan-rasan. Rasan. Berani nggak berangin konsep kayak gitu? Wani yo, masa Wani. kawan. Ya ketua KPU yang baru. Pokok iki kok nek diupload kudu viral berarti. Iya. Baru iso ngundang rasan-rasannya. Wes ndelok mek loro was gak tau tek loro. Telu paling Oh, kira orang selebgram sampai seleb. Ambil aku iya, banget. iya. Apa sih sih, ini? Ayo. Tambah Jose Oke. juga kan wis influencer semua jadi bisa lah Mas. Iki lek tembus 1000 Mas. Kita ngundang sapa? Ketua KPU. Ketua KPU ambek calon-calon bupati. Iya lah. Seru kita nih. Gibah bareng calon bupati. Wis wayamu bos. Ayo, iya aja lemur. Oh ya, Apa tadi pertanyaannya? Oh, pertanyaannya. Ide kreatif apa yang bakalan Oke. Mas Jo kasih? Ada dua. Yang pertama itu pemberdayaan produk lokal. Ide kreatif selanjutnya saya itu untuk menghidupkan kembali ruang terbuka hijau. Alun-alun misalnya. Alun-alun ini di era bupati sebelumnya Gus Mudlor itu sudah dibangun cukup bagus. Sudah dibangun. Oh iya, karena saya bersama teman-teman membuat admin Instagram Alun-alun Sidoarjo. Teman sing Teman hidup saya. Teman hidup saya. Harus delaka kok. Izin pamik iki lho artinya alun-alun pamik.
Gaya media alun-alun. Tapi Nggak nggak di repost. itu cara dia partisipasi anak muda dalam Keren. kebijakan. Itu Nah, inisiatif dalam anak muda. Dunianya kan itu. Iya, itu kalau saya waktu itu ke alun-alun sehingga waktu itu saya posting pengen ngetek alun-alun tapi nggak ada sosial medianya. Dari situ ceritanya tentang alun-alun ya. Jadi di situ saya bersama istri berinisiatif untuk membuat ini Instagramnya alun-alun Sidoarjo. Toh tahun depan nanti kalau memang Pemkab menginginkan ya kita bisa hibahkan atau bisa berikan itu ke Pemkab yang berkepentingan. Yang penting itu sumbangsi kami pribadi untuk Kabupaten Sidoarjo. Itu branding kota ya. Branding kota. Jadi Bawa anak muda iku ngono ya kan. Sing inisiatif lawas-lawas gak diinisiatif, gak inisiatif. Sing inisiatif to anak muda ya. Udah gak izin pamit deh. Nah, kembali lagi yang poin kedua tentang public area atau communal area dan RTH. Di eranya Gus Mudol, alun-alun bagian depan atau bagian sisi dekat jalan nasional itu sudah dirapikan sedemikian rupa cukup bagus. Kurang lebih yang agak di area dalam. Nah, harapan kami pemerintah membuat sebuah gebrakan lah untuk alun-alun Sidoarjo. Ada di situ mungkin ruang-ruang baca sehingga meningkatkan literasi para pengunjung. Di situ belum ada yang namanya sentral makanan atau UMK untuk orang-orang sehingga berceceran mereka ke dalam dan sebagainya. Nah, harapan kami ke depan itu bisa diatur, di situ ada tempat sentral untuk kulinernya. Di dalam situ mungkin ada memperhatikan lagi, di situ ada paling pojok itu ada Sparta Club ya atau lapangan bola voli yang mana mungkin bisa diperhatikan lagi, diperbagus lagi fasilitasnya, bagaimana cara mendaftar mungkin para anak-anak muda yang ingin berolahraga yang menyukai bola voli di situ, sehingga spot-spot olahraga juga hidup di situ. Mungkin itu sih yang dua hal itu. Yang pertama tadi tentang etalase UMKM yang ada di beberapa tempat. Yang kedua, pemerintah lebih concern lagi membenahi RTH atau ruang terbuka hijau, public space yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih dari khusus itu alun-alun Sidoarjo. Melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan oleh Bupati selanjutnya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong alun-alun gitu ya, kini nek nyangkruk nang alun-alun pengen jajan. Pengen jajan. Iya pasti. Nah, tapi ketika ono wong jajan apa wong Diobrak. dodol kena obrak. Sakno. Saya ketika jadi admin itu yang curhat di DM itu banyak Mas terkait jualan itu. Sakno Mas, dodolan pengen jualan tapi dia enggak. Bukan kita nyalai sing jualan, gak nyalain pemerintah, tapi nek dikolaborasi ono tempate ngono, cek gak kotor. Penata. Ditata iku. Ngomong pokoknya dodolan. Yo, lah gak ditoto. Ada penataan Jadi tempat. cek wong nyangkruk iku Dulu soalnya ada sejarah PKL di situ, terus banyak chaosnya Mas alun-alun. Tapi kalau sentra kuliner bukan PKL misal ya. ono tataannya Iya, bener. kan oke kan. Nek emang di terbuka bebas mungkin ya gak nyaman juga kayak gitu loh. Tapi benar Mas, Karena bener, nek ya. ditata ono tempatnya sendiri. Sentra Menurutku pasti lebih lebih. oke. Daftar nggak ke Prewo? Iya, cek keprek wae mek gemes orang Langsung daftar. Masuk. Oke, itu sih Kak Itu, Mbak. atau Mbak Kay. Oke. Dari tadi kan kita wis ngomongin hal-hal yang serius. Iya, serius terus saya. Ngombe sik. Mantap. Ngombe sik Mas. Aku tak ngombe sik sisan. Biasanya ngombe jus ya, ngombe ngene. Iki kene nang gone Kafe Kopi apa? Sawah. Kopi sawan. Kopi sawan itu so dan one ternyata. So dan one. Jadi satu. So iya, ya benar sih jadi satu. Ya dalam hubungan juga harus nyawiji kalau istilah Jawa. Iya. Menjadi satu melebur. Pak. Betul. Wakil Baru kita- dan bupati dan wakil bupati harus jadi satu. jangan gak rukun. Jangan nggak rukun, Kayak- harus rukun. Kayak Ya, Pak. sopo sih? Ya nggak tahu. Siapa ya? Kalau Yes. nggak rukun itu pasti keputusannya itu pasti jelek. Pasti nggak Enggak, pas gitu. kok tiba-tiba. Senal kon ngomong rukun-rukun ke lho, serapi dorong. Terus dia pacar dorong, ngesak norek kene ngomong hubungan-hubungan deh kan. Iya. Wis aku tak meneng ae. Bukan pemimpin. Yo, dengan Pemimpin dengan wakilnya. wakil lagi lo pancet aja mesti. Pancet ae mesti kon arek sik jomblo. Kena mana? Lanjut. Lah tapi kadang pemimpinnya awak dhewe bingung Bu. Calon wakil. Iya. Ya Apa? harapan kita ke depan bupati dan wakil harus rukun terus. Iya kan? Karena kolaborasi. Kolaborasi Membumi. antara muda dan tua itu sangat cocok. Aja Muda dan nih. tua. Siapa sih yang maju? Dorong ngerti ya tadi ya? Pengusaha dan Pengusaha birokrasi. birokrasi. Ya wis sembarang ayo, Pak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Saiki aku bakalan ngajak mas-mas iki gawe berimajinasi. Semenangan ya dari ku. Gak serius-serius banget. Nah, bayangno ya Mas. Entek ya? Misal mas-mas iki mengundang 3 tokoh terkenal untuk berdiskusi tentang masa depannya kota Sidoarjo.
Nah, kira-kira 3 tokoh iki sapa? Dan opo ae sing bakal diomongno iki? Aku usul, Mbak. Nek seumpama toko iku teko Kepala desa. internasional, nasional terus kemudian lokal. Gimana? Oh, gak apa-apa. Gitu ya. Boleh, Mikir boleh. sih bos awak di bos. Sopo internasional? Nasional. Kira-kira sapa? Elon Musk. Ya. Iya. Siapa dhisik iki? Ya Mas Legal sih. Aku mau Wis mari kamu gurung tau dhisik. Ayo Wis kon. mari kon. Aku wis Terus mari. mari. Jose 3 aku tokoh. ambek Berarti 3 tokoh ya. Internasional dulu, Bos. Internasional. Nasional sama apa? Nasional Lokal. sama lokal kabupaten ya, lokal kabupaten. Kalau internasional Elon Musk. Kenapa? Nah, ya dia baru menciptakan Starlink. Dia salah satu sosok pengusaha yang menurut saya visioner ya. Dia sudah berpikir jangka panjang. Dan dia tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan teknologi. Nah, itu perkembangan teknologi atau inovasi teknologi itu bagi saya Elon Musk mampu meng-create itu bersama timnya. Nah, itu mungkin pemikiran-pemikiran itu bisa ada Elon Musk. Untuk tokoh nasionalnya Wis mati gak apa-apa toh. terus mati. Iya gak Gak apa-apa, ya apa-apa. wis terusno. Jek sing urip. Kan tok. detensi. Kan bebas ini. Berimajinasi ya. Berimajinasi bebas. Tokoh nasionalnya saya Bung Karno. Karena nang wono tuh ono Pak Karno, Bos. Nang Iya. Sidoarjo itu ada Pak Karno loh. Ini mengimajinasikan kalau Elon Musk bisa ketemu Bung Karno dan di Kabupaten Sidoarjo tokohnya ya Ahmad Amir Aslihin. Jadi Mas Iin. Nah, itu 3. Lah ya apa ya. Ketok kan. Ketok dulu sapa kan. Kan berimajinasi Iya, boleh. iya, Mas. iya, iya, iya. Kan kita punya hak untuk siapa saja yang kita undang di dalam imajinasi kita. Ya 3 orang ini. Elon Musk, Bung Karno dan Mas Iin. Kenapa? Ya mereka akan berpikir tentang Kabupaten Sidoarjo secara teknologi, secara nasionalisme dan lain-lain. Ya 3 itu sih, Mbak. Kalau tanya kenapa, ya di pertanyaannya kan hanya mengimajinasikan kira-kira tokoh siapa yang pengen diundang. Ya, saya pengen undang 3 itu di Sidoarjo. Andai kata itu dapat terjadi, ya luar biasa. Sehingga dari kabupaten, tokoh ini Mas Iin atau Ahmad Amir Aslihin mampu bagaimana belajar dengan ketokohan, kenasionalismean, perjuangan, bagaimana masyarakat Indonesia meraih kemerdekaannya kepada Bung Karno. Ada Elon Musk sehingga Kabupaten Sidoarjo masih dapat berdiskusi tentang perkembangan teknologi secara global, secara nasional, isu-isu internasional, dan membawa Kabupaten Sidoarjo ke ranah yang lebih luas lagi, yaitu ke dunia internasional, dikenal di dunia internasional. Itu Mas. Sidoarjo mendunia kan Sidoarjo maksudnya. mendunia. Maksudnya itu. Bener. Lanjut, Mas Yes, Rega. lanjut. Siapa? Mas siapa ya? Barang wes. Mas Rega. Pikir dulu lah. Aku loh nih internasional itu saya gak ono pandangan. Cuman Aku nasional yang ngerti ya, sapa? Willy Salim. Ya gak lah. Willy ku anak muda yang keren. Ya keren, sama sih Keren, makanya keren kan. Dia iso Tapi aku- jadi raja TikTok. Nang Indonesia sing followersnya paling anu kan Willy gitu. Dia ndelok wong keren apa. Internasional. Maksudnya aku internasional dorong nemu sing beneran iki sing wis hidup ya. Mungkin mati gak apa-apa. Saya udah meninggal gak Gak apa-apa. apa-apa. Ya nek iso ketemu ya Nabi Allah sih nek misal iso temenan imajinasi ya. Iku- Kita Nabi Muhammad kan Wow. pemimpin yang benar-benar Top. pemimpin luar biasa sih menurut. Selalu ala Nabi. Iya. Karena beliau yang nggak bisa baca, nggak bisa tapi iso memimpin menyebarkan Islam sampai ke seluruh dunia itu kan termasuk sosok pemimpin yang keren lah menurutku. Kalau nasional itu aku seneng ambek pemikiran-pemikiran sing iki malah Panji Pragiwaksono gitu. Dia seorang stand up tapi pemikiran-pemikiran kritik-kritiknya asik sih menurutku gitu. Itu cocok banget kayak misal kita iso ngobrol sama dia. Nek sing Sidoarjo malah kepengen ketemu Mudlor aku. Terus Mudlor. Kenapa aku pengen ngomong? Ya apa perasaanmu saiki ketika kon wis mbangun Sidoarjo kok ngene tapi akhirnya nang kono. Paham gak sih? Paham. Walaupun isunya kayak gitu, aku ngerasa Sidoarjo pembangunan ya nang beliau.
masih yo nang TikTok saiki akeh sing ngomong Sidoarjo kok ngene ae, Sidoarjo kalah mbek Jember, kapan Sidoarjo kok ngene. Ojo nonton elek itu. Sidoarjo saiki wis beda ambek Sidoarjo sing biyen. Mosok kene gak ketok rek. Bukti nyatane yo ono walaupun ada kayak gitu ya aku gak ngerti namanya manusia nggak ada yang sempurna, apa dia kayak gitu atau enggak aku nggak tahu gitu. Yang penting aku ngerasanya Sidoarjo keren nang Mutlor iku sing aku. Oke. Tokoh internasional aku pengen ngundang dia ke Sidoarjo. Mahatma Gandhi. Iya, Mahatma Gandhi kalau dalam secara pemikiran. Oh iya. Secara gerakan kesetaraan. Tapi ini aku pengen yang lebih enjoy hari ini ya, Pak. Aku pengen undang Taylor Swift. Asik sih ya. Albumnya Red semuanya harus dinyanyikan. Terutama yang mewakili perasaan saya adalah Back to December. Waduh. Kenapa tesnya Terus berat? ada Story of Us, ini lagu favorit. Ada Haunted. Berarti dibalik Haidar sing garang ini iki lagune Lagune Pinky. Ya terus ya mungkin bisa ngangkat ekonomi kreatif kita ya. Ya. Gitu. Nasional? Terus, kalau nasional sih ini kalau nggak serius banyak. Kalau serius saya pengen mengundang nasional. Ini kita keserius aja ya. Seserius ya aku pengen mendatangkan Discuss ketika beliau masih hidup adalah Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto Dari Surabaya dia. Iya, dia di Kampung Nile, dia dijuluki Raja Tanpa Mahkota. keren mungkin. Dia ada terkenal Zulfistur Aksi, kemudian dia juga sosok yang bisa melahirkan dengan perbedaan. Murid-muridnya ada Soekarno, ada Kartosuryo, ada Tan Malaka yang memiliki perbedaan macam ideologi, tapi dia bisa membentuk sesuai dengan karakter muridnya. Kalau di Sidoarjo, saya pengen diskusi dengan siapa ya? Siapa? Sebut kabeh tokoh-tokoh itu. Siapa ya? Aku tak kembali ke sejarawan lah. Kita kembali ke Porong. daerah Porong, ke Wunut, ke Pak Karno. Jadi sejarah soal bagaimana kerajaan di Sidoarjo, bagaimana Sidoarjo pernah menjadi kota apa itu kerajaan yang sangat kaya. Tapi kalau kita imajinasikan menarik ya, Taylor Swift ketemu sama Pak Karno misalnya. Pak Karno Porong ya Pak? Pasti keren ya? Sweet sih. Itu ya. Mbah Karno ya itu. Ya ini randomnya anak muda ya. Randomnya anak muda. Liar. Heeh. Terus ketemu HS Cokro Aminoto, apa tuh keren Mas? Ini keren. Melahirkan sumpah-sumpah baru nanti. Oke, sudah, cukup itu aja. Oke. Nah, terakhir iki Mas, kini masih berimajinasi. Mengira-ngira. Kok sukanya Imajinasi. Nah, ke Kan Baca Beda-beda. Rek Nom itu dimajinasi Ayo. terus aja. Iya. Kekuatannya Rek Nom itu bermimpi. Terus, apa yang terakhir Ki? Oke. Menurut Mas iki yo, lagu atau musik apa yang cocok sebagai soundtrack untuk memaknai pemimpin Sidoarjo? Apa kira-kira? Mari kita berimajinasi sekali lagi. Lagu. Lagu atau soundtrack musik. Gopal galau Pak. Nah, iya. Pernah dia. Enggak, Pak. Juicy Lucy. Kan You itu soundtrack You lah Pak. Kalau Lipon lah, nama sih kayak Wah. Sometimes I try to catch your every. Tapi asik kayak lah. Ngomong pesan. Konse aku Mas Mari yang pertama. Saya ikut bro. Aku ah. Yang terakhir dulu tadi. Nah, aku sih lagu ini iku lho, More Than Words. Yang mana judulnya? Ya More Than Words iku lho. Oh iya. Lebih dari mek kata-kata, ojo lambe to. Tindakan. Itu seorang pemimpin harusnya kayak gitu. Karena mari ini kan pasti akeh janji manis. Asik. Semanis apa? Semanis kamu. Tapi yang kita butuh ya nanti tindakannya setelah ini. Jangan cuman waktu kampanye tok gitu aja. Kalau aku sih End of Beginning. End of Beginning. Lagunya Joe, bukan Jonathan ya, tapi Joe aja ya. Jadi ada salah satu potongan lirik ketika Chicago-nya saya ganti Sidoarjo. Chicago-nya kita ganti Sidoarjo. And
I'm back in Chicago and I'm back in Sidoarjo, I feel it and version of me I will sing it. Artinya kita harus kembali ke kota kita, kabupaten kita menjadi versi terbaiknya. Saya ingin mengundang semua anak muda yang lagi berkarya di luar Sidoarjo, di Bali, di Surabaya, di Malang atau di Yogyakarta, senimannya, filmmakernya, animatornya, kemudian senimannya atau kelompok kreatif lainnya, kembali ke kotamu, kembali ke kabupatenmu. Sidoarjo butuh anak muda. Sidoarjo butuh kreativitas kalian. Jangan dibiarkan Sidoarjo itu menjadi kota nomor 2 terendah atau bagaimana. Dianggap Sidoarjo hanya penyangga dan sebagainya. Sidoarjo bisa lebih baik daripada kota-kota yang lainnya. Kayak gitu. Survei kan kan Sidoarjo kota SDM paling nomor 4 pengaruh. Tapi yang cenderung Mas, misal aku kan kuliah di Bandung itu. Ya tahun 2010 sih kan takon ini. Mantap. Iya. Mikir asli mana kayak gitu. Sidoarjo tuh mana ya gitu. Jadi akhirnya pas aku udah keluar kota, kalau gak kelem timbang kesuwen jelas no. Aku ngomongnya anak mana? Surabaya. Nah itu, aku kepengen Sidoarjo itu kok lebih dikenal maneng gitu. Ya apa caranya ini bisa memperkenalkan Sidoarjo sing apik ya ojo mek. Oh yang lumpur itu ya, yang ini ya, yang ini lah. Padahal Sidoarjo sekeren itu loh Sidoarjo. Pariwisatanya. Tuh, jadi perannya anak muda nanti di situ harus ya apa caranya Sidoarjo itu viral sing apik. Mantap. Sing mikir wong tua, sing garap wong tua sing ngeviralno areno iso kan. Oke. Ya apa? Ono ini kemerdekaan ada candi jenenge bayi. Apa? PS1. Merdeka. Bahaya iku ae rusak. Oke. Lanjut. Lagu. Kalau lagu tadi semua sudah lagu-lagu internasional. Saya lagu lokal, lagu Indonesia dari Firsa Besari. Pelukku untuk pelikmu. Seneng muluk-muluk ya tadi. Itu kalau kita maknai lirik itu nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kita mau berharap pemimpin yang seperti apa sih? Sempurna, kita pengen yang perfect 100% itu nggak ada. Nggak akan. Karena pemimpin ya masih manusia. Jadi pasti ada kekurangan, pasti ada harapan-harapan yang mungkin tidak akan bisa terakomodir 100%. Nah, kita harus siap-siap sebagai masyarakat bahwa pemimpin kita adalah juga punya kekurangan. Kita harus bisa menerima setiap kekurangan ya. Kita lihat tadi Mas Rigel bilang Gus Mudlor dengan begitu banyak prestasinya, ketika dia jatuh, ketika dia tidak lagi menjabat, banyak yang menghina, banyak yang mencibir, tapi tanpa memuji semua keberhasilan yang pernah dia lakukan. Sama begitu di era sebelumnya ada namanya Pak Haji Saiful, era sebelumnya lagi ada namanya Pak Winindarso. Ketika jatuh, baru banyak yang berjuta-juta orang atau banyak mulut yang mencibir. Tapi kita harus tahu bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Jadi di lagu Pelukku untuk Pelikmu itu ya, yuk sama-sama kita sebagai masyarakat membantu pemimpin kita untuk menciptakan yang terbaik untuk Kabupaten Sidoarjo. Dengan apa ya? Dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita berorientasi apa yang bisa pemerintah lakukan untuk kita, tapi kita coba maknai terbalik, yaitu apa yang kita bisa lakukan untuk Kabupaten Sidoarjo. Siapapun pemimpinnya, berganti pemimpin demi pemimpin, tapi kita sebagai anak muda, kita punya semangat apa yang kita bisa berikan untuk Kabupaten Sidoarjo. Jadi lagu Firsa Besari itu yang Pelukku untuk Pelikmu sangat cocok untuk merepresentasikan, mengimajinasikan pemimpin yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bisa memeluk masyarakat. Bisa memeluk juga. Nah, itu kita lihat dari sisi pemimpinnya, pemimpin juga bisa merangkul masyarakatnya, melihat kekurangan setiap daerah, memberikan program, itu bentuk rangkulan, memberikan sumbangsi, memberikan ya program atau harapan-harapan yang bisa dieksekusi di masyarakat. Itu salah satu bentuk kasih sayang ya. Peluk itu menggambarkan sebuah kasih sayang. Jadi kasih sayang seorang pemimpin terhadap rakyatnya dan kasih sayang rakyat terhadap pemimpinnya. Jadi dua hal yang harus kita miliki. Ya. Nah, situ akhirnya pembangunan akan berjalan stabil dan maju. Setuju sih. Itu mantep ya toko lagu ada jadi ini loh. Wis mang teko panganan dadi antep, saiki lagu dadi antep. Coba aja jadi filosofis aja dari jasa. Keren.
Biasa. Oke, ya. Terima kasih buat mas-mas dari Dewan Pemuda Sidoarjo untuk waktunya kita diskusi tadi bener-bener keren pol jawaban teko mas-mas wis ngerti dhewe lah ya seantep iku padahal mek teko berimajinasi sing teko kelepon lah moro-moro dadi yes ngono iku. Ijo. Jedok lah ya. Otak jedok. Pol. Oke, Rek. See you on the next episode of Rasan. Ini rasa. Saya tapi enak episode ambek sapa iki, Rek? Siapa ya? Ini apa bahas apa? Caleg. Wis Bahas mari. mari. Dilek saiki. Cabut. Lek aku Tapi sebenarnya kepengin DPR gore Nah. ini seru kan? aku kepengin ngundang kepala desa, Mas. Kepala desa di sini. Sembo bareng pokoknya kepala desa. Kenapa kok Joget-joget kepala kita desa? kita. Joget. Kau ke kepala desa diundang. Ya wis, kepala desa kita akomodir. Calon DPR bupati terpilih. terpilih. Iya, Sama akomodir. calon bupati. Calon bupati. Ya, itu yang boleh. wajib sih. Aku pengen ketemu lah ambil calon bupati. Belum sing daftar kok. Nah, iya Bakal makanya calon. aku penasaran nih sopo sing dadi Penting bakal daftar lah, calon. Bos. Iya, siap. Terus KPU ya, ketua KPU. Yo. Ketua KPU, penyelenggara, para penyelenggara. Undang lah ya. Undang. Soal Cek seru dulu. Oke. Jarang kan arek nonton. Oke, dadah. Oke, see you.